habis itu setelah selesai upload, nah nanti kita akan muncul produknya di Shopee seperti itu ya. Kemudian setelah upload produk, kita nah, nanti informasi pengiriman jasa kirim ya, kita bisa lihat misalnya di sini informasi pengiriman jasa kirim. Kan. Klik ya. Nah, di sini ada nih. Jadi jasa kirim itu bisa diatur di secara umum ya, di pengiriman, di ekspedisinya, di tokonya, atau per produknya kita mau ngaktifin yang mana ya. Seperti itu. Nih, pengaturan pengiriman ini umum ya buat di toko. Di toko ini mau ngaktifin pengiriman apa aja. COD-nya diaktifin ya, diaktifin. Kemudian ada lagi misalnya pakai someday enggak, instan enggak, ya tinggal kita atur-atur ini secara umum ya pengiriman buat tokonya. Kemudian JNT, nah paket-paket pengiriman kayak gini kita bisa atur. Per produknya misalnya madu gift jangan ngaktifin pakai someday misalnya ya madu gift. Ya kita tinggal non aktifin. Biasanya sih ada pilihan langsung ya di sini. Mie instan misalnya, aktifin aja biar cepat misalnya. Seperti itu ya, itu pengiriman per produk. Contohnya. Bisa update ya. Udah. Nah, ini masih periksa. Tenang aja ya. Kalau masih diperiksa. Saya juga pernah bikin akun Shopee baru. Ya, terus diperiksa semua. Saya udah upload 3 kali, 4 kali, 5, 6 kali. Itu semuanya diperiksa ya. Seperti itu. Tapi setelah beberapa jam menunggu, akhirnya disetujuin. Kayak gitu ya, teman yang lainnya juga seperti itu ketika praktek buat Shopee, terus upload produk Shopee. Oh, ini ada pertanyaan dari siapa ini, Mbak Eli Murniani. Adakah trik atau cara naikin follower di Shopee? Follower di Shopee ya, triknya ada beberapa ya, Mbak. Pertama kita, sebenarnya sekarang saya nggak nemu ya. Untuk pertama dulu tuh saya ya ngikutin orang dulu, baru kita diikutin ya. Ya, pertama kita harus mancing. Acaranya ya kita ngikutin orang, orang ada yang kita ngikutin orang, orang akan ngikutin kita. Tapi enggak 100% orang bakal ngikutin, tergantung ya. Ya, orang bisa ngikut balik, bisa enggak ya. Ya caranya kita harus ngikutin dulu. Yang pertama, misalnya di Shopee kita cari yang jualan herbal, misalnya apa? Klik herbal lah ya. Caranya gini, kita cari dulu toko. Di Shopee itu kita cari toko. Misalnya toko herbal ya. Kita cari herbal nih, Mbak. Nah, setelah itu kan, oh ini di Shopee ya, ganti di Shopee. Pencariannya di Shopee. Misalnya nih, ini nomor 1 ya. Ini udah start juga. Kita misalnya cari di sini, si ini. Ini pasti punya ini kan, punya followers, punya pengikut ya, punya pelanggan. Nih kita lihat buktinya mana. Lihat di produknya dia. Nah, ini udah ada penjualan ya. Insya Allah lah ada yang beli ya. Nih udah 33 terjual. Berarti dia punya pembeli atau juga bisa dia punya followers. Nah, seperti ini. Setelah kita klik tokonya dia, kita klik tadi semua produk ya. Coba kita kembali dulu. Nah, klik semua produk. Habis itu Mbak, kita ganti di sini. Ini di laptop ya. Kita ganti followers atau following para pengikutnya toko ini. Followersnya ya. Followersnya dia siapa. Nah, ini nggak muncul ya sekarang. Nah, coba nanti Mbak, di gitu caranya, dicari followers orang ya. Contohnya herbal tadi.
cari dulu followersnya dia. Siapa? Kita itu cara follows ya, nambah followers. Kita ngikutin dulu orang. Caranya kita cari cari kompetitor ya yang jualan herbal misalnya, ya toko herbal ya. Nah, tadi kita cari dulu tokonya, habis itu klik tokonya ya, Mbak. Setelah itu klik semua produk. Nah, tipsnya kita jangan ngikutin followers yang Shopee-nya nggak ada penjualan ya, terus starnya nggak ada. Usahakan kalau bisa Shopee-nya mall ya. Shopee-nya udah mall atau enggak star ya, terus bintangnya 5 ya. Meskipun saya kasih bocoran ya, banyak sekali manipulasi ya. Sebenarnya manipulasi. Kayak misalnya orang beli akun Shopee gitu ya. Ada yang jualan misalnya akun marketplace yang 1.000 followers, 70.000, itu ada yang KW. Jadi hati-hati, kita harus pilih, harus jeli juga ya. Ya misalnya minimal Shopee-nya mall ya, atau enggak star ya. Sebenarnya ada yang KW-KW ya, bisa dimanipulasi. Itu sih saya kasih tahu biar apa, bocornya biar hati-hati ya. Ya mau sebagai pembeli, terutama sebagai pembeli ya. Ya harus terpercaya. Misalkan toko herbalnya terpercaya. Nah itu ya, kita klik tadi ya Mbak, kita misalnya klik semua produk. Di sini kita ganti search-nya, kata-kata search-nya ganti followers ya. Nanti muncul Mbak, kalau di saya sekarang udah nggak muncul, kurang tahu kenapa. Karena seperti itu, trik pertama ya. Nah setelah itu cara yang kedua ini Mbak Eli, cara yang kedua kita kan misalnya Green Center ya, contohnya Green Center nih Mbak. Green Center itu di sini ada pengikut baru ya. Di sini ada notifikasi, kita lihat misalnya mana ya kemarin. Satu botol apa? Di sini cuma adanya di bulan Nasional doang, nggak ada. Mama, apa? Apa ya ini suara siapa ya? Mute. Spesial dari 15 Oktober. Spesial akhir tahun lah. Kita contoh dulu ya, kita cari. Tanggal berapa launchingnya? Sampai tanggal pahlawan. Hari pahlawan 10 November. Oh, sudah saya hapus notifikasinya. Nah, contohnya di sini aja ya di penjualan. Di pemesanan lah misalnya. Ini Mbak Eli. Jadi kalau misalnya ada pengikut baru dari luar, nah kita follow atau ikutin balik ya, itu yang kedua. Terus juga kalau misalnya ada pelanggan baru, ini contohnya misalnya di Green Center ada pelanggan baru. Ini siapa ini ya misalnya. Nah, ini pelanggan baru. Kita klik si orang, oh ini ada orang baru pesen di toko kita lihat tokonya dia. Ya. Kemudian kita ikutin ya. Jadi si pelanggan kita itu biar ada rasa apa ya? Biar ada rasa oh diperhatikan gitu atau sebagainya. Jadi kita ikutin dia. Pelanggan baru ya, ikutin. Caranya gimana nih? Saya sudah mengikuti ya. Nanti kalau misalnya ada pembeli ya di toko Mbak, apalagi pembelinya baru, itu usahakan kita ikutin dia. Ya, misalnya ini belum diikutin ya, saya ikutin. Kayak gitu. Ataupun customer yang udah biasa beli, tapi misalnya kita kadang kadang kita lupa, kita nggak ngeh gitu, kita nggak ngikutin gitu ya. Coba kita ikutin ya, nanti biar dia ikutin. Cara yang kedua. Kemudian biar ada yang mengikutin, kita ini Mbak, kita bikin link ya, kita sebar toko kita di WA gitu ya. Terus kita bikin pancingan misalnya ke siapa gitu. Ayo misalnya cek toko saya, atau misalnya kita bikin kasih hadiah buat ngikutin toko kita gitu ya. Kayak gitu misalnya. Kita coba share juga di sosmed ya, di Facebook, biar ngikutin gimana caranya ya. Di dalamnya harus ada pancingan, kita kasih hadiah misalnya, kita kasih motivasi iming-imingan apa gitu.
biar ada yang ngikutin. Kalau misalnya mau langsung 100.000 pengikut ya beli Mbak. Ya tapi itu nggak profesional ya, maksudnya itu nggak, ya buat apa meskipun kita terlihat di tokonya itu pengikutnya banyak, tapi itu manipulasi, itu nggak asli ya. Ya buat melihat orang, ya buat cuman menarik orang doang ya percuma ya, nggak ya kurang bagus lah, nggak efektif. Itu cara dapet apa tadi followers ya, pengikut ya di Shopee, naikin followersnya gitu. Jadi kita harus konsisten juga. Kalau misalnya, oh Mbak Dewi misalnya, saya kan udah ngelakuin nih cara trik buat dapetin followers di Shopee itu, saya udah share ke WA. Share-nya berapa kali? Baru sekali ya, iya nggak ngeh ya. Share di WA sekali buat ngikutin info kita ya, nanti seminggu lagi atau 2 hari lagi kita bikin status lagi, ayo follow, misalnya jangan langsung sih, jadi misalnya follow toko saya, besok bikin lagi status di IG, di FB, di grup dan sebagainya, tentunya dengan ada seninya, misalnya kita bikin hadiah atau apa biar ngikutin cara baik-baik ya, secara enak ya, secara indah gitu caranya. Ya share di FB misalnya, ngikutin toko kita. Yuk yang follow toko saya di Shopee akan dapat gratis ongkir misalnya. Yang ngikutin toko saya di Shopee akan dapat hadiah madu safir 5. Pasti diikutin. Ya kayak gitu. Trik-triknya naikin followers. Kalau mau instan ada ya orang-orang yang jual beli akun Shopee. Pokoknya ada juga sih trik-trik ya rahasia atau apa ya yang dilakukan orang-orang. Kita sebagai pembeli, terutama dari sudut pandang sebagai pembeli ya, saya ngasih taunya ya bisa itu ya pengelabuan dari pengikutnya udah 70.000 nih. Contoh siapa ya? Dulu saya tuh saya pernah ngecek ketika follow ya Mbak Eli dan teman-teman yang lainnya juga. Ketika saya follow followers orang di Shopee-nya dia, itu akun-akun itu semuanya tuh kosong ya, profilnya nggak ada, akunnya udah nggak aktif. Oh ternyata seperti ini ya, pengikutnya itu bodong gitu ya, nggak aktif semua, kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada lagi yang lain silahkan ya, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Eli. Itu yang saya kasih tahu dulu trik tentang naikin followers. Tentunya followers yang jadi customer ya. Yang penting itu penjualannya sih ya. Followersnya banyak tapi ya nggak customer gimana ya. Bagus juga ya terlihat followers banyak itu terlihat bagus juga. Itu ya salah satu triknya Mbak Eli. Mungkin semoga menjawab ya. Sama-sama Mbak Eli, semoga bermanfaat, dipraktekin ya Mbak. Nanti saya share lagi deh tentang followers ini ya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman yang lain boleh bertanya juga ya. Insya Allah akan saya jawab. Udah jam 11 lebih. Kita lanjut dulu ya sebentar lagi. Itu ya tentang cara jualan di FB. Kita harus upload produknya ya. Kemudian di dalam upload produk tadi itu kan sebenarnya kita harus mempelajari gimana sih judulnya gitu dan sebagainya, itu sebenarnya ada caranya ya, ada tipsnya. Itu teman-teman, jadi banyak yang harus kita tahu. Nah, udah sambil praktek ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau sambil praktek kan enak, ada try error-nya langsung saya jawab. Nah, saya ingatkan lagi tentang tadi jasa kirim ya. Kalau misalnya kita mengaktifkan jasa kirim baru di level toko secara umum, jangan lupa kita mengaktifkan juga di produknya ya, teman-teman, di level produknya. Misalnya tadi kan, saya ingatkan lagi ya, di sini pengaturan pengiriman. Nah, pengaturan pengiriman ini untuk secara umum di toko. Nah, nanti jangan lupa di produk saya juga dicek ya, pengirimannya mana aja yang mau diaktifkan. Seperti itu. Setelah upload produk di Shopee itu kita harus juga aktif melakukan promosi. Jadi si marketplace Shopee ini
dia ada keunikan di dalamnya itu si para penjual yang jualan di Shopee itu bisa promosi ya. Tapi emang itu bahasa terbaru Ya, sih, jadi enak buat menarik ya. Promosinya apa aja? Nih contoh ya. Saya buka misalnya di Contohnya sini. misalkan dia sebutin apa yang mau dia mau, tapi dia syaratnya kalau ini, kalau ini, kalau ini, biasanya kayak gitu sama aja kayak gitu. Sama lah, Bu. Berarti kalau syaratnya gini, Suara siapa ya? tapi di juga kan, dia udah ada hadiahnya. Mbak Wati ya. Ini hadiah, tapi kalau Maaf Mbak Wati, ada suara lain oh, ya. bedanya hadiahnya nanti. Hadiahnya dia yang nentuin kan? Dia milih nanti yang Eh, Sebentar ya. cuma bedanya dari beda berarti. Kalau duit kan kita tentuin aja nih, nanti syaratnya kita Bentar ya tolong. teman-teman. Atau Ini nanti suara share siapa ke ya? Mohon di unmute ya. Soalnya tapi itu ada tuh ya yang maksudnya seminggu sekali dia nah, di sini ini di toko saya, ganti di sininya di Shopee. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman setelah kelas ini ya, yang mengikuti siapa ya di sini? Di sini ada Roro, Mbak Roro, ada Rizky Setiawan, ada Reza Raja, Mawar, Gria Manis, dan yang lainnya. Nanti setelah kelas ini saya mohon untuk nge-share toko di Shopee-nya ya, di grup ya, karena di sini nggak ada yang kasih tahu nih. Jadi nanti di grup yang ikut kelas hari ini tolong di-share link tokonya ya, link toko Shopee-nya, share di grup ya. Nanti biar saya lihat. Jadi misalnya formatnya Mbak Dewi ini toko saya di Shopee misalnya kayak gitu ya. Terus cantumkan linknya. Ini cara cantumkan link gimana ya? Kayak gini. Kita kalau dari laptop ya, ini contoh dari laptop ini Green Center, terus kita klik Green Center. Nah, link ininya di copy ya, terus kita bagi ke grup misalnya di grup ya. Di mana ya? Misalnya di grup ini. Nah, kita bagikan paste, terus ada kata-katanya. Ini toko saya di Shopee ya Mbak Dewi, kayak gitu ya contohnya. Nanti tolong di-share ya linknya di grup. Link toko Shopee-nya teman-teman. nanti itu di-share di story Grup apa ya? Instagram gitu. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Aduh, ya Allah, ke sini. Nah, itu ya, kita harus atur juga pengiriman-pengiriman di Shopee-nya per produk dan secara umum di tokonya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita udah upload produk, ya kita udah atur sedemikian rupa pengaturan pengiriman ya. Kemudian di sini nanti kita upload juga rekening ya. Nanti pas bikin itu kita upload rekeningnya. Yang mau dibuat transfer Shopee itu di mana? Ini contohnya ya, rekening bank nih, teman-teman. Wah, kelihatan dong. Apa-apa lah ya. Nah, ini misalnya kita buka passwordnya ya. Jadi nanti kalau kita buka keuangan, kita harus pakai password Shopee-nya. Jadi nanti teman-teman wajib ya harus. Jadi sering banget orang tuh ini hal yang ringan, tapi kalau Shopee-nya sandinya lupa ya repot ya jadinya, meskipun bisa diganti. Jadi usahakan nanti ketika daftar Shopee itu ditulis ya, ditulis kita nomornya yang mana pas daftar, terus juga sandinya ditulis ya, biar ingat, biar kalau pas lupa ada contekan. Seperti itu. Nah, ini password Shopee ya. Nah, di sini rekening bank. Jadi kita tambahkan rekening ya, namanya harus sesuai, harus sama. Kita isi-isi aja ya. Seperti itu. Mau rekening mana? Di sini ada BCA, ada BRI dan sebagainya. Itu misalnya. Ini rekening utama. Kita bisa tambahkan rekening yang lainnya ya. Kemudian nanti di keuangan itu kita bisa tahu penghasilan ya. Nah, di sini misalnya saldo misalnya ya. Klik misalnya saldonya ada berapa.
Nah, ini di sini misalnya contoh ya teman-teman. Di sini pin saldo. Jadi nanti kalau kita misalnya udah ada penjualan di Shopee ya, nanti saldo itu akan ditransfer oleh Shopee ke toko kita. Jadi ketika kita mau narik saldo juga sama ya, kayak ATM yang lain kita harus ada PIN ya. Jadi nanti kita bikin PIN-nya di sini, update misalnya. Nih, masukkan PIN baru, konfirmasi PIN. Jadi mau terserah kita mau bikin PIN-nya berapa misalnya ya. Kalau di Shopee, PIN itu harus ditulis juga nanti ya. Jadi yang perlu ditulis itu untuk marketplace misalnya Shopee, Tokopedia, kita harus tulis catat ya. Emailnya apa ya, terus sandinya apa, PIN-nya apa, kayak gitu. Biar gampang. Ini contohnya misalnya saya mau masang rekening. Nanti masang rekening di sini di keuangan. Terus pilih yang ini ya teman-teman, rekening bank, habis itu tambahkan rekening. Bisa beberapa ya. Kemudian kalau kita mau narik saldo, ya kita klik saldo saya. Ya, tapi sebelumnya kita harus punya PIN dulu. Ya, caranya gimana ya buat PIN di sini caranya di pengaturan pembayaran. PIN saldo penjual kita update misalnya buat ya PIN baru atau gimana. Bisa ganti juga ya PIN. Nanti di sini buatnya. Jadi ketika kita mau narik saldo, kita klik penghasilan. Misalnya kita lihat tuh penghasilannya berapa nih bulan ini, minggu ini misalnya. Nah misalnya ya, saldo saya misalnya. Inilah contoh ya, tidak apa-apa. Kita tarik dana. Jadi di Shopee itu kita bisa menarik dana, penjualan. Nah, kita klik tarik dana ya teman-teman semua. Ini bagi yang belum tahu. Jadi tarik dana kita bisa ke Shopee Pay, bisa ke rekening. Saya pilih ke rekening. Jumlah penarikan ya kita mau narik berapa bebas, mau semuanya ditarik boleh. Tapi di sini ada batasnya ya. Ini juga ada informasi saldonya berapa nih sekarang ya. Batas penarikan misalnya sampai ini berapa? 10 miliar. Wow, penghasilan 10 miliar ya di Shopee. Misal ya. Amin misalnya. Nah, kita tarik mau semuanya boleh 274, 500. Ya udah kita nggak usah ubah. Kalau mau 100.000 ya tinggal ubah 100.000 ya. Nah, setelah itu biaya transaksinya 0. Kemudian setelah kita isikan jumlah penarikan dana, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita harus masukkan PIN saldo yang tadi kita buat. Berapa kita masukkan ya, misalnya. Nah, tinggal konfirmasi, habis itu udah. Ya, sebentar ya, saya mau ini dulu. Saya ini. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini saya tadi menarik laporan dulu ya. Udah ya. Nah, kita tarik saldo contohnya. Nah, tarik dana, kemudian ke rekening bank, kemudian konfirmasi. Klik konfirmasi. Nah, sudah dibuat ya. Dana akan ditransfer ke rekening bankmu dalam 1-3 jam. Itu sudah ditarik dananya. Kita kembali. Nah, saldonya tinggal 0 ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ke bawahnya transaksi terakhir. Nih ditarik tanggal 11 Oktober ya ke BCA. Jumlahnya segini. Statusnya selesai. Itu ya untuk keuangan. Jadi nanti teman-teman untuk keuangannya, untuk perjualan itu tentunya pakai rekening ya. Pasang rekeningnya ya, terus kita atur PIN-nya. Kita bisa cek saldonya berapa penjualan kita. Seperti itu. Mungkin ini udah 11.22 ya. Tinggal 11.30 itu berarti berapa menit lagi? 8 menitan lagi. Ya, waktunya. Itu ya untuk Shopee. Tadi saya udah sampaikan tentang buat tokonya ya. Gampang kok, tinggal
tinggal install aplikasinya, terus kita daftar ya. Habis daftar, kita tinggal isi-isikan ya. Nama toko ya. Kemudian kita daftar toko ya, kemudian kita upload produk, nanti kita setting juga pengiriman ya. Profilnya tadi ya sudah sampaikan. Profilnya harus lengkap ya, deskripsinya diisi yang informatif ya. Simple, deskripsi itu bisa simple, singkat tapi padat informasi seperti itu. Kemudian coba kita lihat contoh toko lain. Misalnya apa ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kan saya mau klik cari di toko ini, tapi kita harus cari di Shopee. Kita tinggal ganti ininya di Shopee. Kemudian kita cari toko. Apa misalnya kita jualan herbal, kita juga cari toko yang jualan herbal. Saya mau cari obat asam, vitamin anak misalnya, vitamin anak. Nah, nggak ada toko yang namanya vitamin anak ya. Tuh cari, coba. Oh ada. Nah, Generas vitamin otak anak. Nah, ini kan toko ya. Saya mau cari vitamin anak misalnya. Coba saya lihat nih Star ya. Ini juga Star. Saya apa nih? Ya, misalnya ini. Nah, produk dijamin asli dan original. Garansi uang kembali. Kemudian order sebelum jam 6 untuk ikut pick up pengiriman hari ini. Jadi ini informasinya seperti ini ya. Wah, produk dijamin asli. Ini kata-kata awalnya. Jadi di satu baris pertama itu nanti usahakan yang yang bagus ya. Ini contoh kalau ini kata-kata pertamanya produk dijamin asli dan ori. Asli dan ori sama kali ya. Ini saya komennya. Kemudian garansi uang kembali, order sebelum jam. Ini informatif juga ya. Mungkin ini lebih ke interest ya. Biar produknya asli ya. Terus uangnya kembali, terus informasinya ya sebelum jam 6 dan sebagainya. Pesan berarti setuju. Semua pesanan yang masuk tidak bisa dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Ini contoh ya. Ini kita bisa lihat kok deskripsi toko orang-orang ya buat ATM, buat contekan. Contoh lagi ada nggak yang oke ya? Nah, ini kayak gini. Wah, ini banyak banget ya. Padahal ini nggak usah ya kalau ukuran nanti aja ya di deskripsi produk. Ini cuman kayak gini ya bukanya IG-nya. Seperti itu ya teman-teman untuk deskripsinya. Ya tinggal 4 menit lagi. Kemudian masih banyak ya fitur-fitur belum promo Shopee-nya ya. Contoh misalnya di Facebook ya. Kita bisa sharing toko kita ke Facebook, ke grup-grup ya. Kita buat status juga nggak apa-apa. Kemudian kita buat di story nggak apa-apa ya. Begitu. Nanti saya ingatkan lagi teman-teman karena kelas Shopee masih ada ya. Nanti hari apa ya? Hari Rabu kalau tidak salah. Nanti ada lagi kelas Shopee sama saya. Jadi teman-teman tolong dikirim linknya ya ke grup ya. Link Shopee-nya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tinggal 4 menit lagi. Silahkan ya. Sebelum ditutup. Tidak ada ya? Cukup mungkin. Nah, itu kelas Shopee hari ini ya. Pengenalan ya. Karena saya takutnya di sini belum ada yang punya Shopee. Belum bikin, jadi ya kita bahas tentang cara pembuatan Shopee ya, cara-caranya, step-stepnya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, nanti kita bahas di kelas lain, di kelas yang berikutnya. Nah seperti itu ya untuk kelas Shopee hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih saya ucapkan yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat ya, dan
Jangan lupa untuk dibuat Shopee-nya kalau yang belum punya. Yang udah punya berarti dirawat ya. Dirawat caranya gimana? Ya, nanti saya udah kasih tahu jualan Shopee-nya tadi. Upload produknya ya dirawat. Kalau udah bikin ya jangan tok bikin dianggurin, dikosongin. Karena mumpung Shopee ini lagi naik daun ya. Jadi banyak yang jutaan orang belanja di Shopee. Ya, kita harus jadi penjualnya. Seperti itu, ya. Kemudian juga tadi saya udah kasih tahu cara buat nama toko ya. Cara buat nama toko ya. Mau nama toko sendiri tidak dilarang ya. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin dia sudah punya customer ya, sudah punya reseller, sudah punya distributor. Tapi kalau belum ada, ya usahakan yang sekiranya orang di Shopee itu kalau mau belanja herbal dia cari tokonya langsung atau tidak, kan tidak ya. Pasti mereka cari produknya. Cari produknya pun bukan nama produknya, bukan brandnya, tapi lebih ke umum. Misalnya nih madu gift. Kalau orang yang belum kenal madu gift, dia nggak bakalan ngetik madu gift di Shopee, tapi dia akan cari misalnya vitamin anak ya. Vitamin anak itu ada nggak sih di Shopee kata, misalnya saya sebagai customer. Jadi kita tuh harus memposisikan kita sebagai pembeli dulu ya. Ada nggak sih yang jualan vitamin anak ya? Cari orang-orang itu pasti ketika mau cari vitamin anak di Shopee, kliknya vitamin anak. Nah, nanti baru dia akan pilih tuh banyak banget yang jualan vitamin anak di Shopee ya. Gimana cara pandang customer dia mau pilih yang harga murah? Ya berarti dia akan klik yang harga murah. Kalau dia tertarik yang produknya banyak testimoni dan banyak apanya gitu. Ya pokoknya yang menarik dia ya, yang mungkin pasarnya dia, pasnya dia tuh apa. Itu dari sudut pandang customer. Jadi nggak mungkin dia nyari brand, apalagi belum kenal ya. Kalau yang udah kenal, misalnya dia udah dapat dari apa dari orang misalnya 5 gift ya, berarti dia akan cari klik madu gift di Shopee. Kenanya ke siapa misalnya. Dia tinggal pilih. Tuh banyak ya. Tuh madu gift tuh. Yang jualannya ada orang Depok, ada orang Bekasi. Teman-teman udah ada madu giftnya di daerah teman-teman belum? Misalnya di mana di Bekasi, oh udah. Dan nanti orang Bekasi akan pilih yang terdekat. Nih Prabu Muli, Bantul ya, Tangerang. Seperti itu. Alhamdulillah sudah jam 11.30. Pas ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk kekurangan dari penyampaian atau yang mungkin belum paham, tidak dimengerti misalnya itu kekurangan saya. Jangan lupa ya nanti share linknya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya langsung tutup aja ya, moderator. Kemana moderatornya? Baik ya, udah jam 11.30. Saya tutup. Insya Allah nanti juga ada kelas lagi ya. Silahkan ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.